Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelas bahasa Inggris dengan saya Mr. Utama. Untuk kelas 10 pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah showing intention atau menunjukkan suatu niat atau keinginan. Nah, fungsi dari showing intention sendiri adalah to show your intention or your planning. Jadi menunjukkan keinginan kamu akan melakukan apa atau menunjukkan rencana apa yang akan kamu lakukan di waktu yang akan datang. Nah, untuk outline-nya atau garis besar pembelajaran hari ini, yang pertama yang akan saya bahas adalah asking for intention atau menanyakan keinginan seseorang. Kemudian showing intention by using will, menggunakan will untuk menunjukkan keinginan. Terus showing intention by using be going to, atau menunjukkan intensi atau keinginan dengan menggunakan be going to. Kemudian showing intention by using would like, menunjukkan keinginan menggunakan would like. Dan terakhir adalah showing intention by using would rather, menunjukkan intention dengan menggunakan would rather. Oke, kita langsung ke yang pertama, yaitu asking for intention atau menanyakan keinginan kepada seseorang. Jadi kamu bisa menggunakan ungkapan-ungkapan di bawah ini untuk menanyakan, to ask someone's intention, untuk menanyakan keinginan seseorang. Yang pertama adalah, do you have any plans? Apakah kamu punya rencana? Do you have any plans? Ya, seperti itu ya bacanya ya. Kalau pertanyaan yang jawabannya yes atau no, itu kalau kamu baca atau kamu ucapkan itu nanti belakangnya harus naik. Jadi intonasinya belakang naik. Jadi do you have any plans? Kemudian kamu bisa pakai yang kedua, what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Terus bisa juga, what would you like to do? Apa yang akan kamu lakukan? Sama ya seperti ini ya, sama seperti what will you do. Cuma bedanya what would like you do itu, what would like you to do itu dia lebih formal. Jadi yang ini itu digunakan untuk situasi yang lebih formal atau situasi yang penting resmi. Kemudian yang terakhir di sini ada what are you doing today? Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Would you like to go out? Apakah mau keluar? Seperti itu. Jadi yang terakhir ini ya bisa pakai what are you doing today? Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Would you like to go out? Apakah kamu mau pergi keluar? Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang pertama, menggunakan will untuk menunjukkan sebuah intention. Will is used to show your future activity or intention. Jadi will ini digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang kamu lakukan di masa depan, yang akan kamu lakukan di masa depan, atau bisa dibilang sebuah intention, keinginan. Will is usually used in spontaneous situation. Jadi hanya digunakan untuk situasi spontan, jadi mendadak. Atau dalam arti lain, menunjukkan spontaneous intention, menunjukkan keinginan yang dadakan, yang spontan, muncul pada saat itu juga. Patternnya atau polanya kalau kamu mau pakai will, yaitu subject, diikuti will, kemudian diikuti verb 1. Untuk subjeknya kamu bisa semua subjek, I, you, they, we, he, she, it, nama orang, siapa, Robert, Maman, dan lain-lain. Jadi tinggal subjeknya apa, kamu tambah will, kemudian kamu ikuti verb 1. Verb 1 hanya boleh verb 1 tanpa ditambah apa-apa. Tidak boleh ditambah s juga. Untuk contohnya, di sini situasinya ada telepon yang sedang berdering ya. The phone is ringing. Jadi telepon sedang berdering. Kemudian si Maman bilang, I will pick up the phone. Saya akan mengangkat teleponnya. Itu berarti dia menunjukkan intention yang spontan atau keinginan yang spontan, yang mendadak pada saat itu juga ingin dia lakukan.
ya. Jadi untuk will ini hanya digunakan untuk spontaneous situation atau situasi yang spontan, mendadak, tidak terencana. Jadi ini saya ambilkan contoh seperti ini, ada telepon berdering, kemudian si Maman bilang I will pick up the phone. Dia kan nggak merencanakan kalau dia nggak merencanakan jauh-jauh kalau dia akan mengangkat telepon. Itu dia ungkapkan ketika dia mendengar ada telepon berdering, seperti itu ya. Kalau mau pakai will harus seperti itu. Jadi kejadian atau keadaannya itu yang spontan. Kemudian di sini ada note, ada catatannya. In British English, untuk British English, sometimes people use shall for I and we. Jadi dalam British English itu orang nggak pakai will untuk subjek I dan we, dia menggunakan shall, tapi maknanya sama. Jadi di sini saya pakai mamanya ini ya, I will pick up the phone. Kalau British English jadi I shall pick up the phone, seperti itu. Oke, lanjut ke be going to. Yang kedua ada be going to is used to show a prior plan. It shows something that you have planned before. Jadi be going to ini kebalikan dari atau lawannya dari will tadi. Kalau will tadi spontan, sedangkan be going to ini digunakan untuk sesuatu yang sudah kamu rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Untuk patternnya adalah subject plus to be plus going to plus verb 1. Nah, di sini ada to be-nya nih. Untuk subjek I, to be-nya pakai am. Untuk subjek you, they, we atau orang yang jumlahnya lebih dari satu itu pakainya are. Terus he, she, it atau orang, nama orang yang cuma satu itu pakainya is. Contoh di sini, he is going to go to Jakarta next week. Dia akan pergi ke Jakarta minggu depan. Pergi ke Jakarta sudah dia rencanakan jauh-jauh hari, ya enggak? Dia sudah merencanakan pergi ke Jakarta jauh-jauh hari, maka pakainya he is going to go to Jakarta next week. Seperti itu. Jadi yang contoh pertama ini, he is going to go to Jakarta next week, itu adalah sesuatu yang sudah dia rencanakan jauh-jauh hari. Kemudian kedua ini I'm going to paint my house. Saya ingin mengecat rumah saya. Itu juga sudah dia rencanakan jauh-jauh hari. Terus ketiga, she is going to spend her long weekend in her hometown. Dia ingin menghabiskan liburan panjangnya di kampung halamannya. Nah, ini juga sudah pasti sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi untuk be going to, catatannya ya, kalau be going to itu hanya digunakan untuk sesuatu yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Kemudian di sini ada catatan, gonna is used for informal way of going to. Jadi gonna itu digunakan untuk mengganti going to dalam situasi informal. Biasanya orang kalau di situasinya informal sering pakai gonna. I'm gonna to paint my house. He's gonna go to Jakarta next week. Seperti itu. Jadi going to-nya diganti dengan gonna. Kemudian next ke would like to. Would like to is used to show intention, but it is informal situation. Jadi would like to itu hampir sama seperti be going to, tapi dia itu hanya digunakan untuk situasi yang formal. Ya, catatannya di sini hanya situasi formal atau situasi yang resmi. Patternnya subject plus would like to plus verb 1. Untuk subjeknya semuanya bisa I, you, they, we, he, she, it. Kemudian untuk contohnya, she would like to spend her holidays in her hometown. She would like to spend. Ini verb 1, tidak boleh ditambahi S, tidak boleh ditambahi D, dan lain-lain. Hanya verb 1, verb asli, verb 1 asli. Kemudian yang bawahnya di sini, I'd like to present my research finding. Saya ingin mempresentasikan penemuan
riset saya atau hasil riset saya. Nah, di sini I'd like to, I koma atas atau apostrof D, to itu singkatan dari I would like to. Jadi nanti kalau ada seperti ini, she'd like to, he'd like to, they'd like to, I'd like to, itu maknanya sama ya seperti ini ya. I would like to, cuma dia disingkat. Kemudian yang terakhir ada would rather to. Untuk would rather to is used to show a preferred intention. Jadi menunjukkan keinginan yang kamu pilih. Jadi ada dua pilihan, dari dua pilihan itu kamu lebih ingin melakukan yang mana. Untuk patternnya, polanya itu subject diikuti would rather to, diikuti verb 1. Verb 1 ini kegiatan yang ingin kamu lakukan, daripada then verb 2 daripada kegiatan yang kedua. Jadi kamu memilih satu daripada yang kedua ini. Untuk subjeknya bisa kamu gunakan semua. I, you, they, we, his, it, itu semua bisa kamu gunakan. Contohnya, I would rather stay, di sini kurang tuh ya. I would rather to stay at home than go to traditional market. Jadi saya lebih memilih ingin tinggal di rumah daripada pergi ke pasar. Ya. Jadi ada dua pilihan, kamu memilih salah satu kegiatan yang ingin kamu lakukan daripada kegiatan lainnya. Itu gunanya dari would rather to. Ya. Jadi memilih salah satu dari dua. I would rather to stay at home than go to traditional market. Saya lebih memilih berada di rumah daripada pergi ke pasar. Contoh kedua, she would rather to go to Surabaya than Semarang. Nah, kalau verbnya atau kata kerjanya sama, go, itu kamu bisa pakai satu aja di sini, terus nounnya, kata bendanya yang beda. Jadi dia lebih memilih pergi ke Surabaya daripada Semarang, seperti itu. Jadi ingat ya, kalau would rather to itu memilih salah satu dari dua opsi. Jadi ada dua opsi keinginan, tapi kamu milih dari salah satu. Jadi kamu dikasih dua pilihan, kamu pilih salah satu, milih ingin melakukan yang mana. Itu would rather to. Paham ya? Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.